Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ustazah pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pagi hari ini kita jumpa kembali ya, belajar kembali. Setelah 3 hari kemarin anak-anak sudah libur hari raya Idul Adha dan juga libur hari raya Tasyrik. Nah, untuk hari ini sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita belajar pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Dan hari ini kita lanjutkan ya, kita belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Simak baik-baik ya. Nah, ketika mempelajari pengurangan bilangan bulat, ada beberapa konsep yang harus kalian pahami sebelumnya. Yaitu, ya kita simak bersama-sama. Berikut ini beberapa konsep penting yang harus kalian pahami dalam pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dipahami ya, jika bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang kedua, jika bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kita ulangi ya, jika bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian yang ketiga, jika bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat negatif, maka hasilnya bergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, ini konsep yang paling penting ya, bahwa mengurangi suatu bilangan bulat sama dengan menjumlahkan bilangan tersebut dengan lawan bilangannya. Mengurangi suatu bilangan bulat sama dengan menjumlahkan bilangan tersebut dengan lawan bilangannya. Jadi sebelum anak-anak memahami materi pengurangan, kalian harus terlebih dahulu memahami konsep penjumlahan yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, lawan bilangan itu apa? Nih, lawan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Demikian sebaliknya. Contoh, lawan dari negatif 4 adalah 4. Lawan dari 6 adalah negatif 6 dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan. Nah, sama hanya dengan penjumlahan bilangan bulat, pada pengurangan bilangan bulat juga dapat diselesaikan dengan menggunakan bantuan garis bilangan dan juga secara langsung tanpa alat bantu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Negatif 5 dikurangi 8, berapakah hasilnya? Yuk, perhatikan garis bilangannya. Negatif 5. Kita berangkat dari negatif 5. Kemudian bergerak ke kiri sebanyak 8 satuan. Kalau ada tanda kurang, berarti bergeraknya ke kiri ya. Kalau ada tanda kurang atau tanda negatif, bergeraknya ke kiri. Dari negatif 5 bergerak ke kiri 8 satuan. Kita hitung bersama. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 5 dikurangi negatif 8. Ini jatuhnya pada bilangan negatif 13. Jadi hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 8 adalah negatif 13. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kita perhatikan lagi contoh berikutnya. Nih ya, kita menolak bersama-sama. Dari konsep tadi ya, jika ada bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ingat bahwa mengurangi suatu bilangan bulat sama dengan menjumlahkan dengan lawan bilangannya. Negatif A, di sini tetap negatif A. Tanda kurangnya berubah menjadi tanda jumlah. Lawannya negatif B adalah positif B. Jadi ingat ya, kembali ke konsep penjumlahan. Jadi pada dasarnya anak-anak harus menguasai terlebih dahulu konsep penjumlahan bilangan bulat. Sekarang yang kedua, A dikurangi negatif B itu sama dengan A yang depan tetap ya, yang depan tetap. Kemudian tanda kurangnya berubah menjadi tambah atau jumlah. Nah, bilangan yang kedua ini berubah menjadi lawan bilangannya. Negatif B lawan bilangannya adalah B. Sehingga kalau ada nanti soal seperti ini, suatu bilangan ya, misalnya di sini A dikurangi negatif B, itu sama saja dengan A ditambah B. Oke, pelan-pelan dipahami. Oke, seperti soal yang pertama tadi. Negatif 5 dikurangi negatif 8. Oh, kalau soal yang pertama tadi di sini positif ya, kalau ini negatif. Tanda kurang kita ubah menjadi tanda jumlah, tanda tambah. Ingat konsep yang keempat bahwa mengurangi suatu bilangan bulat itu sama saja dengan menjumlahkan dengan lawan bilangannya. Sekarang kita lihat di sini negatif 8. Lawan bilangannya berapa? Positif 8. Berapakah hasilnya? Kita lihat. Negatif 5 berangkat dari negatif 5. Karena tadi tanda kurangnya kita ubah menjadi tambah, negatif 8-nya berubah menjadi lawan bilangannya. Karena ini tambah maka bergeraknya ke kanan. 8 satuan ke kanan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi negatif 5 dikurangi negatif 8, hasilnya berapa anak-anak ini? 3. Negatif 5 dikurangi negatif 8, hasilnya sama dengan 3. Atau negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Oke, paham ya? Nah, ini latihan. Silahkan anak-anak berlatih, nanti dicoba. Boleh pakai garis bilangan, boleh pakai alat bantu ya. Garis bilangan itu alat bantu. Kalau kalian sudah paham, tanpa garis bilangan juga tidak apa-apa. Ini 5 soal. Silahkan dicoba sebagai latihan. Kita cek bersama hasilnya berapa ya. 8 dikurangi 9. 8 dikurangi 9 berarti berangkat dari angka 8. Kemudian karena ini tanda kurang berarti ke kiri 9 satuan, hasilnya negatif 1. Nanti silakan dicoba dengan garis bilangan. 7 dikurangi negatif 8 sama saja dengan 7 ditambah lawan bilangan negatif 8 adalah 8. Sehingga hasilnya sama dengan 7 ditambah 8 yaitu 15. Kemudian negatif 1 dikurangi 7 berangkat dari negatif 1 bergerak ke kiri 7 satuan, hasilnya negatif 8. Selanjutnya negatif 5 dikurangi negatif 8, ini berarti sama dengan negatif 5 ditambah lawannya negatif 8, 8. Negatif 5 ditambah 8 berangkat dari negatif 5 bergerak ke kanan 8 satuan, hasilnya adalah positif 3. Dan yang terakhir 8
dikurangi negatif 10. Ingat, pengurangan dengan suatu bilangan bulat sama dengan menjumlahkan dengan lawan bilangannya. Ini Ustazah ubah menjadi tambah. Negatif 10 lawannya 10. 8 ditambah 10, 18 dikurangi 2 hasilnya 16. Ini contoh ya, contoh sudah kita bahas. Nah, sekarang latihannya. Kita mencoba memahami melalui soal cerita dulu. Di puncak dataran tinggi Dieng, suhu udara mencapai negatif 4 derajat, sedangkan di puncak Jayawijaya suhu udaranya negatif 12 derajat. Berapakah selisih suhu udara di puncak dataran tinggi Dieng dan puncak Jayawijaya? Nanti dibuat dengan garis bilangannya. Soal yang kedua, Fajri mempunyai hutang kepada Dila 12.000 dan kepada Damar 24.000, sedangkan Fajri saat ini hanya mempunyai uang 25.000. Berapa kekurangan uang yang dibutuhkan Fajri untuk melunasi hutangnya? Boleh nanti pakai garis bilangan ya. Kita bahas dulu contoh soal ceritanya tadi. Suhu udara di puncak Dieng negatif 4, suhu udara puncak Jayawijaya negatif 12. Nah, karena ini mencari selisih suhu, berarti dikurangi ya, negatif 4 dikurangi negatif 12. Tanda kurangnya kita ubah jadi tambah, negatifnya lawannya menjadi positif, berarti negatif 4 ditambah 12. Berapa kira-kira hasilnya ya anak-anak? Ya betul, hasilnya adalah 8. Bergerak ke kanan ya, negatif 4 bergerak ke kanan 12 satuan, maka hasilnya adalah 8. Oke, lanjut. Jadi selisih suhu di puncak dataran tinggi Dieng dengan puncak Jayawijaya adalah 8. Kita lanjutkan soal yang kedua. Tadi hutangnya kepada Dila 12.000, kepada Damar 24.000. Kalau hutang berarti negatif ya anak-anak. Nah, uangnya hanya ada 25.000, berarti 25 dikurangi 12 dikurangi 24, masih punya hutang 11.000, berarti hasilnya adalah negatif 11.000. Jadi kekurangan uang Fajri untuk melunasi hutangnya yaitu 11.000. Oke, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Oke, itu materi untuk pengurangan bilangan bulat. Silakan dipahami. Jika ada kesulitan, silakan bisa menghubungi Ustazah, bertanya kepada Ustazah supaya anak-anak lebih paham, atau untuk mengukur kemampuan kalian, silakan berlatih. Di sini ada 10 soal, silakan dikerjakan sebagai tugas hari ini. Demikian anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.